dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami masih bisa ibadah, walaupun saat ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi hati kami ingin tetap satukan untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Tuhan tegur kami, teguhkan kami, kuatkan kami, terus ajari kami dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus berkaryalah, ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami. Urapi juga semua media yang kami gunakan, supaya tidak ada roh-roh pengganggu yang bisa mengganggu jalannya ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Walaupun saat ini kita masih berhadapan dengan layar kita masing-masing, kita masih berada di rumah kita masing-masing. Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 26, 27 dan 31. Yehezkiel 36 ayat 26, 27 dan 31. Bapak Ibu bisa mengikuti dari ayat yang terpancar di layar ataupun dari Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, 27 dan 31. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yehezkiel ini berisi penglihatan, nubuatan, perbuatan Nabi Yehezkiel ketika Tuhan mengizinkan kerajaan Yehuda jatuh ke tangan kerajaan Babel. Bahkan waktu itu ketika Raja Sedekia berusaha untuk memberontak dari penindasan jajahan Babel, malah kerajaan Yehuda ini diserang lagi untuk kedua kalinya. Dan Yerusalem pun dihancurkan sampai tidak ada bekasnya sama sekali. Semua batu dihancurkan, semua bangunan diluluh lantakan. Nah, Yehezkiel menjelaskan bahwa kekalahan tersebut, penjajahan tersebut, penindasan tersebut, penghancuran tersebut adalah hukuman Tuhan atas dosa dan ketidaksetiaan bangsa Israel sendiri. Tapi Tuhan tetap setia dan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Sehingga di dalam pasal 33 sampai 48, kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, lebih menyoroti tindakan Tuhan untuk memulihkan Yehuda dan mengantar umatnya menuju masa depan baru yang cemerlang. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah 8 atau 9 bulan di tengah pandemi ini begitu ya. Kemarin jemaat saya ada yang bercanda, dia bilang dari waktu hamil sampai anaknya lahir kita belum ketemu-ketemu begitu ya, karena keterbatasan. Tidak terasa juga sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kita sudah berada di hari ke-319 atau 320 saat ini. Nah, artinya apa? Sebentar lagi 1 tahun sudah kita lewati. Banyak hal yang kita lewati. Mau itu yang baik, mau itu yang buruk, mau itu yang senang, mau itu yang susah. Sebagian dari doa kita mungkin sudah dijawab oleh Tuhan. Sebagian lagi mungkin masih kita doakan karena menunggu jawaban Tuhan. Walaupun masalah, tantangan, pergumulan terus berdatangan, tetapi kalau kita menoleh ke belakang, semua bisa diselesaikan satu persatu bersama dengan Tuhan. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Orang bilang sio begini, sio begitu, orang bilang akan ada begini, akan ada begitu, orang meramalkan akan terjadi ini, akan terjadi itu. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita memasuki tahun yang baru itu, janji-janji Tuhan
tetap berlaku di dalam hidup kita. Sama seperti kepada Yehuda, walaupun Tuhan menjatuhkan hukuman, walaupun Tuhan mengizinkan bangsa lain untuk menindas, tetapi janji yang sudah diucapkan Tuhan tetap digenapi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Sama juga dengan hidup kita. Tuhan sudah memberikan rancangan sejahtera bagi Yehuda. Demikian juga bagi kita Israel rohani yang tetap setia, tetap mengasihi Dia, tetap beribadah, tetap berpegang kepada iman kita. Asalkan kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan memberikan apa yang tadi sudah kita baca, hati yang baru, roh yang baru, dan tetap menyertai memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah ketidakpastian, walaupun di tengah intoleransi yang makin merajalela, dan di tengah resesi dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan bagian kita? Selalu ada bagian Tuhan. Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati janji Tuhan? Selalu ingat sama Tuhan. Yuk kita buka dulu Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi yang pertama, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan, ketika kita akan meninggalkan tahun ini dan siap-siap masuk ke tahun yang baru, ketika kita bertahan di tengah pandemi dan resesi seperti ini, selalu ingat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada lagu sekolah minggu, Bapak Ibu mungkin masih ingat, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itu, apa? Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, ini benar. Bukan cuma buat anak sekolah minggu lagu ini, tetapi buat peringatan kita, anak-anak Tuhan, berapapun usia kita, walaupun mungkin kita udah nggak ikut sekolah minggu, tapi Tuhan selalu memperhatikan kita, kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan kesetiaan kita. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan iman kita. Kita selalu ingat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam kita melakukan usaha, dalam bisnis kita, dalam kita sekolah, kita kuliah, dalam kita di jalan, kita di tengah pergaulan, dimanapun kita berada, kita ingatnya sama Tuhan. Waktu kita pelayanan, apakah kita cuma baiknya waktu di atas mimbar saja, atau kita baiknya hanya di gereja saja, shalom, sampai suaranya bergetar-getar, tetapi begitu kita keluar dari gereja, lalu berganti shalom, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai anak-anak kita lalu bilang, papa, mama, udah kalau lagi di mimbar, jangan turun-turun. Karena kalau lagi di mimbar, itu seperti malaikat. Kalau udah turun dari mimbar, kalau udah keluar dari gereja, kalau udah jam pelayanan selesai, papa, mama itu lebih jahat daripada setan. Jangan sampai kita lupa hal seperti ini. Lalu kita harus ingat, apalagi keluarkan kata-kata yang positif, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Gue memang begini, gue memang susah, gue memang tulang miskin, gue memang dari sononya begitu. Jangan. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan memberikan semua yang baik bagi kita, rancangan damai sejahtera. Jangan kita merusak ciptaan Allah sendiri. Apalagi kalau kita mengutuki anak kita, suami kita, dasar lo laki-laki tidak berguna, dasar anak goblok, anak bodoh. Aduh, itu anak siapa? Kalau dia beneran setiap hari kita ucapin bodoh, tolol, goblok, beneran dia jadi bodoh, tolol, goblok, siapa yang menyesal nantinya? Bukankah kita sendiri juga yang sedih sebagai orang tuanya? Jadi ucapkan kata-kata yang positif, itu menunjukkan bahwa kita selalu ingat sama Tuhan. Ucapkan kata-kata yang penuh iman. Saya masih ingat ketika ada seorang ibu yang minta suaminya didoakan untuk bisa mengikut Tuhan, untuk bisa datang ke gereja. Satu kali gembalanya bilang, Bu, ini ada acara Natal, ayo undang suami ibu. Siapa tahu di momen Natal seperti ini, Roh Kudus menggerakkan hatinya, datang aja dulu, nanti biar Tuhan yang menjamah. Seharusnya ibu ini memberikan respon yang positif karena selama ini dia minta didoakan supaya suaminya ikut Tuhan. Tapi ternyata kata-kata yang dilontarkan
menunjukkan kata-kata yang positif. Dia malah bilang, aduh Pak Gembala, potong kuping saya kalau sampai suami saya mau datang ke gereja. Nah, kita berdoa untuk satu hal, tetapi di sisi yang lain kita tidak percaya. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang positif, ketika kita mencoba bersyukur di dalam segala masalah kita, itu menunjukkan bahwa kita selalu ingat sama Tuhan. Lalu apalagi berjuang untuk hidup dalam kekudusan dalam firman Tuhan. Itu susah. Kenapa selalu saya katakan kata belajar? Kenapa selalu saya katakan kata berjuang? Karena memang selama kita hidup di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam daging ini, selama kita masih berada di dalam semua ketidakpastian ini, satu hal bahwa kita harus terus belajar, kita harus terus berjuang mempertahankan iman kita. Belajar terus hidup di dalam kekudusan, belajar terus melakukan firman Tuhan. Satu kali seorang pendeta tamu di gereja kami, dia menyaksikan adiknya punya pekerjaan untuk di dalam bisnisnya itu, dia ditugaskan untuk menemani klien-klien ke tempat-tempat entertainment. Lalu hatinya merasa tidak sejahtera. Sehingga dia diskusi dengan kokonya, Koh gimana nih Koh? Masa tiap kali gue harus nemenin ke tempat-tempat seperti itu Koh, begitu ya. Nah, sebenarnya gue juga nggak ngapa-ngapain sih Koh di sana, gue cuma nganterin, gue cuma nemenin, tapi lama-lama hati gue nggak sejahtera Koh. Nah, si Koh yang hamba Tuhan ini tentunya memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Iya, lu mendingan tinggalin tuh pekerjaan, karena kalau lu pergi ke tempat-tempat seperti itu, lama-lama lu juga bisa terseret. Ingat Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Walaupun lu nggak ngapa-ngapain, tapi sering-sering ada di tempat situ, lama-lama bisa terseret, tergoda. Jadi gimana dong Koh? Kan gue butuh kerjaan. Ini bayarannya lumayan, posisinya lumayan, fasilitasnya lumayan. Lu berdoa deh, kata si Koko begitu. Lu berdoa, Tuhan bisa tolong. Orang lain nggak bisa tolong. Masa sih Tuhan nggak bisa kasih lu kerjaan yang lebih baik? Nah, karena ini pembicaraan antara kakak dan adik, begitu akrabnya bahasa mereka. Lalu kemudian hamba Tuhan ini menyaksikan bahwa setelah berbulan-bulan berdoa, akhirnya adiknya ini memantapkan hati untuk resign dari pekerjaan tersebut. Karena hatinya merasa tidak sejahtera. Dan ternyata Tuhan memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Karena apa? Karena dia berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Sesuai dengan firman Tuhan. Susah punya pekerjaan. Hari ini lagi susah cari pekerjaan. Tapi ketika kita berjuang hidup dalam kekudusan, menunjukkan bahwa kita selalu ingat sama Tuhan, berjuang belajar melakukan firman-Nya. Kita nggak pengen lagi berbuat dosa, bahkan kita muak dengan segala hal yang pernah kita lakukan, yang dulu kita bangga-banggakan, kejahatan kita, kekejian kita, kita selalu ingat dengan kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal baik di dalam hidup kita. Salah satu janji Tuhan bagi orang yang selalu ingat sama dia apa? Yuk kita buka. Mazmur 91 ayat 14 sampai yang ke-16. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini yang berjanji adalah Tuhan sendiri. Buat siapa? Buat mereka yang selalu mengenal Tuhan, ingat sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Jadi di tengah masalah seperti ini, pandemi, intoleransi, resesi, pergumulan pribadi, tetap kita selalu ingat sama Tuhan, karena Dia sudah sediakan janji-janjinya bagi kita. Kemudian yang kedua, setelah kita ingat sama Tuhan, apalagi yang bisa kita pelajari untuk memasuki tahun yang baru sebentar lagi? Belajar dari pengalaman Bapak Ibu Saudara, kita lihat Mazmur 119 ayat 67, Mazmur 119 ayat yang ke-67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak.
Artinya apa? Segala ujian, pencobaan, masalah, tantangan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, baik itu termasuk pandemi sekarang ini, baik itu termasuk resesi, intoleransi, masalah pribadi kita, mungkin kita di PHK dan sebagainya, usaha kita ditutup, anak-anak yang ngebandel, keharmonisan tidak ada dalam keluarga, bokek, bangkrut-krut, dan segala macam, itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak pernah Tuhan punya tujuan untuk menyusahkan, untuk membuat kita menderita. Ada sebuah kalimat bahasa Inggris yang sangat baik. Some people come to our lives as blessings, while others as lessons. Beberapa orang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kita untuk memberkati kita, memberikan kita berkat. Tetapi sebagian lainnya untuk supaya kita bisa belajar. Mungkin waktu kita ditipu orang, mungkin waktu kita dihianati orang, mungkin waktu kita dilukai orang, mungkin waktu kita difitnah orang, mungkin waktu kita diperlakukan tidak adil, di sanalah kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Mungkin saat ini kita lihat, aduh Bu, usahanya mandek, bahkan tutup, nggak bisa buka, nggak bisa bayar segala macam. Aduh Bu, bangkrut, di PHK Bu, keluarga berantakan Bu, hidup susah, mau makan aja mikir, begitu ya. Bukan mikir mau makan apa, mikir masih bisa makan apa enggak gitu. Aduh Bu, sewa kontrakan rumah belum dibayar. Bu, ini anak-anak butuh uang lebih untuk kuota dan sebagainya. Bu, hidup makin susah. Bu, saya nggak punya duit, diremehkan sama orang Bu, dihina orang, keluarga juga nggak ada yang mau deket Bu, padahal dulu waktu saya masih ada, waktu saya masih jaya, semua Bu, kayak ada gula ada semut. Bu, saya nggak ada pemasukan sementara Bu, pengeluaran terus berjalan. Mungkin saat ini kondisi kita seperti itu, bahkan bisa lebih buruk lagi. Tetapi bukankah di dalam hati kita sadar, kita merasa, kita tahu bahwa kita pernah melakukan dosa. Mungkin hal-hal itu terjadi karena kita melenceng keluar dari jalur yang Tuhan tentukan bagi kita. Kalau kita sudah sadari itu, puji Tuhan, karena Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Ayo kembali sama Tuhan. Kesulitan, masalah, tantangan bisa terjadi secara global karena ras umat manusia. Tetapi bisa juga terjadi di dalam hidup kita pribadi karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Kalau kita sadar itu karena kesalahan dan dosa kita sendiri, ayo kembali kepada Tuhan. Dosa memang enak, tetapi mematikan. Belajar dari pengalaman kita. Tuhan, Bapa kita di sorga, selalu rindu untuk membentuk hidup kita melalui setiap peristiwa, kejadian, kondisi, apapun. Supaya kita semakin kuat, semakin bijaksana dalam menghadapi masalah dan tantangan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang penggemar film pernah menonton film 300 tentang bangsa Sparta. Bagaimana ketika bayi itu lahir, ada sedikit cacat, sedikit tidak sempurna, maka bayi itu akan dilemparkan begitu saja dari jurang. Mereka tidak mau menerima cacat sama sekali, karena mereka butuh tentara-tentara yang kuat, mereka dilatih dengan keras, mereka butuh kesempurnaan. Tetapi Bapa kita di surga tidak seperti itu. Dia menerima kita ada apa adanya, dia mendidik kita, dia membentuk kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Segala kelemahan kita, dia berikan kekuatan. Segala cacat kita, dia yang sempurnakan. Oleh sebab itu, jangan cengeng, kembali kepadanya. Dia yang bisa menolong kita. Mari belajar dari setiap pengalaman yang sudah kita lalui. Evaluasi hal-hal apa yang perlu kita lakukan di tahun yang baru sebentar lagi. Kurang dari 2 bulan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal baik yang sudah kita lakukan sekarang, teruskan. Bahkan tingkatkan lagi. Kalau masih ada hal yang kurang baik, stop atau perbaiki supaya jadi lebih baik lagi. Kalau orang mengatakan keledai, itu hewan yang paling bodoh katanya. Tapi orang juga mengatakan keledai, hewan yang paling bodoh itu, konon tidak pernah terantuk kepada batu yang sama 2 kali. Lalu kenapa kita, manusia, ciptaan yang tertinggi dengan hikmat dan akal budi, seringkali melakukan dosa dan kesalahan yang sama berulang-ulang? Stop, belajar dari pengalaman. Itu menunjukkan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Yakobus 2 ayat yang ke-17.
Yakobus 2 ayat yang ke-17. Kita akan baca Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi apa yang harus kita lakukan yang ketiga? Tunjukkan dan lakukan iman kita. Almarhum Bob Sadino dalam salah satu nasihatnya pernah berkata begini, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bisnis yang dijalankan, bukan cuma ditanya-tanyain dan diomongin terus katanya. Nah, iman kita mirip dengan usaha tersebut. Iman tanpa perbuatan, iman yang cuma diomongin doang, iman yang tidak dikerjakan, no action, talk only, NATO itu sama dengan iman yang mati. Iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang dikerjakan walaupun penuh ketidaksempurnaan karena terus belajar, iman yang dikerjakan dengan sedikit-sedikit dan terus lama-lama semakin membaik, pasti akan menghasilkan mukjizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali rasa takut menghalangi kita untuk melangkah karena sebagai manusia kita punya khawatir, kita punya rasa takut, pikiran dan logika kita selalu berlawanan dengan iman. Namun ketika kita mulai belajar menyingkirkan ketakutan tersebut, makin berpegang kepada Tuhan, kita melangkah dengan iman, pasti kita akan melihat hasil yang ajaib. Dalam Yosua 3 ayat yang ke-15, ini sebuah kisah yang saya sangat sukai, bahwa ketika para imam itu yang mengangkat tabut perjanjian, hendak melangkah menyeberangi sungai Yordan, dan kaki mereka belum menyentuh permukaan air, aliran sungai Yordan itu terus tetap mengalir dengan deras. Justru ketika kaki mereka tercelup di dalam air itu, seketika itu juga air itu berhenti. Sebagaimana dengan iman kita, walaupun kita sudah beriman tapi belum tercelup ke dalam air itu, maka mukjizat itu belum terjadi. Sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standarnya kita. Ketika kita melangkah, mungkin saja kita gagal. Seperti seorang anak kecil yang belajar jalan. Waktu dia belajar melangkah, umur 9 bulan, 10 bulan, mungkin nggak dia jatuh? Mungkin. Mungkin nggak dia kepleset? Mungkin. Mungkin nggak dia terluka? Mungkin. Tapi kalau dia tidak pernah belajar untuk jalan di usia 9-10 bulan, pasti kesananya juga dia mungkin tidak akan bisa berjalan. Kesulitan untuk berjalan. Begitu juga dengan iman kita. Kalau tidak kita mulai kerjakan, kalau tidak kita mulai lakukan, kita tidak akan pernah bisa punya iman yang kuat. Kita punya kesempatan, kita kehilangan kesempatan untuk berhasil. Nah, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan iman kita hanya bisa mendengarkan kesaksian orang lain, kita hanya bisa melihat orang lain mengalami mukjizat, tetapi kita sendiri hanya diam di tempat karena kita tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Matius 17 ayat yang ke-20 berkata, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Mungkin kita berpikir, ini kan hanya sekedar bahasa kiasan begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara googling, itu ada Gunung Mokatam di Mesir yang sungguh-sungguh berpindah 3 km pada abad ke-10 tahun 979. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke tur ke Israel, wisata rohani, nah biasanya akan dibawa ke gereja di Mesir, namanya Gereja Sampah, karena lokasinya ini berdekatan dengan pemukiman kumuh. Tetapi gereja ini sudah direnovasi dan bisa menampung 15.000 sampai 17.000 jemaat saat ini. Nah, itu dibangun di atas di sebuah gunung namanya Gunung Mokatam yang pada waktu itu pada abad ke-10 sungguh-sungguh terangkat sehingga masyarakat pada waktu itu menyaksikan bagaimana sinar matahari bisa tembus di bawahnya. Dan kemudian dari timur berpindah ke barat 3 km. Jadi ketika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi itu lebih kecil dari biji semangka loh, Bapak Ibu Saudara, itu bisa memindahkan gunung. Lalu di dalam iman kita, masalah, tantangan, pergumulan, gunung-gunung apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, bisa kita pindahkan. Gunung beneran saja bisa terjadi mukjizat dan tercatat dalam sejarah. Apalagi gunung-gunung masalah pribadi kita. Tuhan yang sama bisa bertindak dan melakukan mukjizat yang sama. Kalau kita lakukan iman kita. Kalau kita kerjakan iman kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri kita menutup tahun 2020 ini di tengah resesi, tantangan, pergumulan, intoleransi, pandemi, vaksin yang belum pasti dan sebagainya. Sambut tahun yang baru tetap dengan penuh semangat, tetap dengan penuh keyakinan. Karena apa? Tuhan memberikan kita roh dan hati yang baru. Selalu ingat sama Tuhan dalam susah, dalam duka, dalam senang, dalam sedih, kita ingat sama Tuhan. Ingat pengalaman kita yang kemarin, belajar dari pengalaman itu. Dan tunjukkan, kerjakan iman kita. Walaupun belum sempurna, tapi terus belajar, terus kerjakan. Dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu digenapi. Selama tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun yang akan datang. Dalam masa pandemi ini, dalam masa resesi, dan dalam masa apapun juga, Tuhan selalu menyertai kita umatnya, yang tetap setia dan percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami yang lemah, letih, lesu, lunglai kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa walaupun kami bokek, walaupun kami bangkrut, walaupun kami di PHK, walaupun kami di tengah resesi, walaupun kami sedang sakit, walaupun kami mengalami ketidakharmonisan keluarga, walaupun kami mungkin di titik terendah di dalam kehidupan kami, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Janji-janjimu terus tergenapi, mulai dari ribuan tahun yang lalu, dan tetap berlaku sampai sekarang. Mulai dari zaman bangsa Israel, terus turun kepada kami, para Israel rohani. Kami hanya perlu selalu ingat kepada Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami. Ajari kami Tuhan, beri kami hikmat, supaya kami bisa belajar dari semua pengalaman kami. Kami nggak terus-terusan kami nggak terus-terusan cengeng, tapi kami bisa tangguh karena pengalaman-pengalaman itu membentuk dan mendidik kami menjadi semakin tangguh dan semakin kuat. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tenggelam di dalam kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami tidak berani melangkah, kami terbenam di dalam segala berita-berita negatif. Kami lupa untuk menghidupkan iman kami lupa untuk melakukan iman kami lupa untuk menunjukkan dan mengerjakan iman kami. Sehingga iman itu sepertinya mati. Padahal iman itu Tuhan berikan di dalam hati kami. Dan harus kami kerjakan supaya bisa terus bertumbuh semakin lama semakin kuat. Hanya percaya kepada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, biarlah Kau tolong supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus mengajari kami dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami meteraikan firman-Mu. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan.